Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, membela Islam, Allahu Akbar. Nah, baik anak soleh soleha, pada hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita seperti biasanya. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, saya ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dari utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rezeki dan pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak soleh, sekarang kita masuk pada tema 7, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran yang ke-6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan memahami manfaat teknologi produksi sandang, siswa dapat menceritakan kembali informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, yang kedua, dengan mencermati gambar tentang berbagai perbedaan, siswa dapat menjelaskan perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Nah, selanjutnya, dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak soleh-soleha. Ya, jadi silakan anak soleh-soleha memperhatikan lagi buku bacaannya pada halaman 106 ya. Nah, di sini sudah tersedia teks bacaan tentang pakaian profesi. Nah, jadi pakaian profesi ini atau profesi ini bisa kita melihat contoh kecilnya di sekitar lingkungan kita. Kita lihat profesi ayah atau profesi ibu kita di rumah. Misalkan ada yang profesi ayahnya sebagai polisi, sebagai guru, dokter, pilot, dan lain sebagainya. Nah, kalau anak soleh-soleha, apakah punya profesi? Punya. Nah, apa saja itu? Ananda sebagai seorang siswa. Jadi, profesi Ananda adalah siswa. Nah, untuk itu silahkan disimak dulu teks bacanya anak soleh-soleha. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu, tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Nah, pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik, Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas, Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang yang senang mengenakan pakaian profesi. Jadi, pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, jadi anak soleh dan soleha, ini adalah beberapa gambar tentang pakaian profesi. Nah, setelah Ananda menyimak dan membaca teksnya, sekarang tugasnya
Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, di sini sudah tersedia ya teks bacaannya 1 sampai 5. Ini soalnya 1 sampai 5. Jadi silakan Ananda menjawab pertanyaan tersebut dari teks bacaan yang ada. Nah, berikut adalah beberapa gambar tentang pakaian profesi anak soleh-soleha. Tentunya anak soleh-soleha pasti memiliki cita-cita kelak nanti akan menjadi apa. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, pengacara, polisi, tentara, dan masih banyak lagi profesi lainnya. Nah, apapun profesinya, untuk dapat meraih profesi tersebut, kita harus giat-giat belajar supaya kita dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan. Ya, baik anak soleh, tentunya di kelas kita, di kelas 3 saat, pasti banyak sekali ya Ananda yang mempunyai cita-cita, dan cita-cita tersebut tentunya ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, meskipun sama atau berbeda, itu tidak membuat mereka atau tidak membuat kita harus terpecah belah. Baik anak soleh dan soleha, sekarang pada halaman 111, di sini sudah tersedia kotak tentang tetap bersatu dalam perbedaan. Nah, jadi Ananda silakan menuliskan cita-cita teman laki-lakinya apa, cita-cita teman perempuannya apa. Nah, kalau sudah menuliskan cita-citanya, tuliskan apa persamaannya dan juga perbedaannya. Setelah itu, perbuatan yang harus dihindari apa saja dan perbuatan yang harus dilakukan apa saja. Nah, mungkin itu saja tugasnya anak soleh. Jangan lupa untuk senantiasa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustazanya, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan beribadah. Nah, itu saja pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.